Bagaimana kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu. Gimana dengan Bu Fepti? Alhamdulillah, sehat juga Bu, baik juga. Oh ya Bu, rencananya hari ini Bu Putri akan melakukan kegiatan coaching ya Bu ya? Iya Bu, benar. Lalu dengan siapa Ibu Putri akan melakukan kegiatan coaching hari ini? Dengan Pak W Bu. Hari ini ya Bu ya? Iya, betul. Baik Bu, sebelum Ibu melaksanakan kegiatan coaching, mohon izin agar nanti saya bisa mengikuti kegiatan coaching Ibu sebagai observer untuk memantau jalannya kegiatan coaching Bu. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Putri. Siap Bu. Oke Bu, yang pertama Bu, persiapan apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk melaksanakan coaching nanti Bu? Yang pertama saya sudah konfirmasi dengan Pak W bahwa hari ini kami akan melakukan coaching bersama dan beliau juga sudah bersedia untuk meluangkan waktunya jika hari ini untuk melakukan coaching. Ya, kemudian saya ingin membuat catatan-catatan yang terkait dengan pertanyaan yang berbobot yang akan saya sampaikan dengan Pak W untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak W. Oh iya, jadi sudah janjian dengan Pak W ya Bu ya? Ya, dan sudah. Ibu juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan terkait nanti ya Bu ya? Ya. Oke Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Ibu kembangkan Bu? Yang pertama ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama saya ingin hadir penuh. Yang kedua saya ingin menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, jadi ada 3 ya Bu ya? Ya betul Bu. Oke, baik. Jadi tadi sudah ada kehadiran penuh, kemudian ada pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah oke Bu, kalau dari 3 yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi apa ya Bu ya? Saya ingin fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Karena ini menurut saya adalah aspek yang sangat penting yang nantinya bisa saya ajukan ke Pak W dan Pak bisa menuntun Pak W untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Pak W dan menemukan ide atau solusi atas pemecahan masalah yang dihadapi oleh Pak W. Oh iya ya. Jadi fokus pada pertanyaan berbobot ya Bu ya? Ya betul Bu. Oke Bu, selanjutnya Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya, kira-kira menurut Ibu Putri itu indikator ketercapaian dari coaching ini nanti mau seperti apa Bu? Yang saya harapkan Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan ke Pak W, nanti Pak W bisa menemukan ide untuk solusinya dalam permasalahan yang dihadapi oleh Pak W itu. Oke Bu, bagus sekali. Untuk itu Bu, yang sudah saya sampaikan tadi, saya mohon izin nanti saya akan ikut dalam pelaksanaan coaching ya Bu ya, untuk hadir mengikuti pengamatan ya Bu ya. Ya, siap Bu. Ya, terima kasih Bu Putri. Terima kasih kembali atas waktunya Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fepti, Putri. Waalaikumsalam Pak W. Silakan duduk Pak W. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya Putri? Alhamdulillah kabarnya baik Pak W. Gimana Pak W? Alhamdulillah saya baik Bu. Cuma saya sedang sedikit bingung Bu, maka dari itu saya ketemu Bu Putri, saya mau cerita permasalahan saya. Bingung masalah apa yang sedang dihadapi Pak W? Jadi gini Bu, akhir-akhir ini sekitar sebulan terakhir ini saya kok merasa anak-anak itu sering rame Bu. Terus ada yang sering di belakang, terus ada juga yang tidur tiduran. Saya merasa apa yang sudah saya siapkan kok sia-sia begitu Bu. Jadi saya bingung dan juga sedikit sedih dan juga galau. Oh, jadi Pak W sedang sedih dan bingung karena perilaku murid-murid yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Pak W dalam pembelajaran di kelas ya Pak W? Iya, betul sekali Bu Putri. Kira-kira Pak, apa toh penyebab murid-murid berperilaku demikian saat pembelajaran di kelas? Mungkin metode yang saya gunakan kali ya Bu.
metode mengajar seperti apa yang Pak W terapkan selama ini? Saya lebih banyak menggunakan metode ceramah Bu, jadi anak-anak lebih pasif ya, jadi saya terlalu aktif dalam acara di kelas. Oh, jadi Pak W lebih banyak menggunakan metode ceramah saat ini, Iya. saat pembelajaran di kelas, sehingga murid-murid itu merasa bosan dan akhirnya tidak memperhatikan apa yang Pak W sampaikan gitu ya Pak? Iya, bisa jadi seperti itu. Karena kan yang saya tahu ya, anak-anak SMP zaman sekarang itu sangat dekat dengan dunia IT Bu. Mereka itu terbiasa melihat konten video, terus ada gambar-gambar dan ada suara-suara. Jadi yang saya praktekkan itu bisa jadi kurang menarik Bu. Oh, betul sekali Pak W. Terus kira-kira Pak W, menurut Pak W, metode pembelajaran seperti apa yang bisa meningkatkan fokus serta motivasi belajar murid di kelas Pak W? Ya mungkin gini ya Bu, karena anak itu sudah dekat dengan IT, maka pembelajaran yang ada videonya, ada gambarnya, ada suaranya, dan pembelajaran yang istilahnya menggunakan IT sehingga anak-anak itu tertarik dalam pembicaraan saya. Wah, menurut saya itu ide yang sangat brilian Pak W. Kira-kira apa saja yang bisa mendukung dari ide Pak W tersebut Pak? Kalau di sekolah sih ada ini ya Bu, ada proyektor di setiap kelas, kemudian juga ada sound portable setiap kelas ada, kemudian juga saya ada laptop. Jadi sudah ada sarana dan prasarana yang bisa mendukung pembelajaran yang memanfaatkan IT yang bisa Pak W gunakan di kelas ya Bu? Iya Pak? Ya betul sekali Bu. Kira-kira nih Pak, siapa saja yang dapat berkolaborasi dengan Pak W untuk menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan IT tersebut Pak? Ya kebetulan di sekolah saya ada ini Bu, ada guru IT dan beliau itu memang ahli di bidangnya dan saya bisa meminta bantuan ataupun diajari sama guru IT tersebut. Jadi Pak W akan mengajak guru IT untuk bisa berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran yang berbasis IT. Terus kira-kira kapan nih Pak W mau menerapkannya Pak? Ya rencananya sih seminggu ini saya mau belajar dulu ya Bu. Saya belajar secara mandiri di YouTube dan juga saya mau diminta diajarin sama rekan saya tadi guru IT. Kemudian minggu depannya saya akan menerapkan pembelajaran yang berbasis IT Bu di kelas saya. Bagus Pak. Semakin cepat menerapkan ide tersebut semakin baik. Bagaimana perasaan Pak W nih setelah melakukan percakapan kita? Alhamdulillah Bu, saya jadi merasa plong, lega karena ternyata dengan percakapan dengan Putri ini saya bisa menunjukkan ide yang brilian tadi. Alhamdulillah kalau Pak W sudah merasa lebih baik. Terima kasih Putri sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Pak W. Terima kasih juga. Baik Bu, saya rasa cukup untuk percakapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Tri. Waalaikumsalam Bu Feti. Alhamdulillah Bu Tri tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak W ya Bu Tri ya. Ya Bu. Baik, hampir sama seperti sebelumnya Ibu. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Putri. Bu Putri Ya, siap? siap Bu. Oke. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Putri setelah melaksanakan coaching dengan Pak W? Alhamdulillah Bu, perasaan saya senang, saya lega. Pak W sudah bisa menemukan dan melaksanakan coaching ini dengan saya dengan baik, serta sudah bisa menemukan alternatif solusi yang sudah dirumuskan bersama dan sudah tergali maksimal permasalahan yang dihadapi oleh Pak W. Dan saya juga sudah menuntun untuk mengeksplor alternatif, ide-ide atau pikiran untuk solusi pemecahan masalah yang dihadapi Pak W itu. Oke, berarti lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Bu. Oke, baik. Di sini saya juga mencatat beberapa hal saat Ibu melakukan coaching tadi Bu. Yang pertama, Ibu sudah menerapkan alur tirta. Tadi sudah saya lihat tujuan sudah jelas, kemudian mengidentifikasi, juga sudah melaksanakan rencana aksi dan Bu Tri juga sudah melakukan tanggung jawab seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Ya, Selain itu, saya juga mencatat Ibu mampu menerapkan
menerapkan 3 kompetensi coaching dengan baik, Bu. Yang pertama, fokus kesadaran diri sudah baik, lalu sebagai pendengar yang baik, Bu, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot, Bu. Nah, kalau saya lihat tadi dari Bu Tri sudah bisa menemukan solusi untuk pemecahan masalahnya sendiri, Bu. Ya, betul sekali, Bu. Oke. Ya, pertanyaan yang terakhir ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu Putri, kompetensi apa lagi yang menurut Ibu bakal Ibu kembangkan ke depannya di saat Ibu melakukan coaching, Bu? Yang saya harus tingkatkan terus itu kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot, Bu. Karena pada kompetensi itu menurut saya sangat penting sekali saya melakukan coaching sehingga saya bisa mengidentifikasi, menggali masalah yang dihadapi oleh si coach tadi, Bu, atau Pak W. Sehingga saya bisa menuntun si coach untuk menemukan ide-ide baru, pikiran alternatif untuk solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak W. Baik, jadi keahlian untuk menggali pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya? Ya, Ya. betul sekali, Bu. Ya mungkin cukup sekian, Bu. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu harapkan ke depan bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ya, Bu ya. Baik, terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, Bu, saya rasa cukup atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pengamat observer pada kegiatan coaching Ibu. Sama-sama, Bu, saya juga berterima kasih. Sukses selalu buat Bu Putri. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ferti. Waalaikumsalam Pak Wei. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Wei. Bagaimana kabar Pak Wei hari ini juga Pak Wei? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya rencana hari ini mau melaksanakan coaching ya Bu ya. Betul Pak Wei. Dengan siapa ya Bu? Rencananya saya mau melaksanakan coaching dengan Bu Putri. Hari ini Bu. Betul Pak Wei. Baik, sebelum melaksanakan coaching saya minta izin ya Ibu ya, saya mau menjadi observer, memantau kegiatan coaching Ibu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu sebelum melaksanakan coaching pada hari ini. Baik Pak Wei. Siap ya Bu ya? Siap Pak Wei. Yang pertama, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan sebelum melaksanakan coaching nanti? Oke Pak Wei, jadi yang pertama saya sudah konfirmasi dengan Bu Putri terkait dengan hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Kemudian saya juga sudah membuat catatan-catatan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya sampaikan kepada si coach agar nantinya si coach tersebut dapat menggali permasalahannya sehingga dia dapat menemukan ide-ide yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalahnya Pak Wei. Berarti Bu Ferti sudah janjian dan juga sudah menyiapkan pertanyaan ya Bu? Betul Pak Wei. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching apa yang nantinya akan dikembangkan oleh Bu Ferti? Ya Pak Wei, tentunya nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi coaching Pak Wei. Yang pertama, saya akan fokus hadir secara penuh dalam kegiatan coaching nanti Pak Wei. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang aktif begitu. Kemudian saya juga akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, sehingga nanti harapan saya si coach itu dapat mengidentifikasi atas permasalahan yang dia alami begitu Pak, sehingga dia dapat menemukan solusinya seperti itu Pak. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya? Betul Pak Wei. Baik, jadi ada kehadiran penuh, pendengar yang aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kira-kira dari coaching tadi Ibu akan fokus pada kompetensi yang mana Bu? Iya, mungkin saya akan lebih fokus pada pertanyaan yang berbobot Pak, karena saya rasa dari kompetensi ini merupakan aspek yang penting nantinya Pak, yang bisa saya ajukan sebagai pertanyaan serta nanti bisa menuntun si coach untuk mengidentifikasi masalah yang dia hadapi seperti itu Pak, dan harapannya
beliau dapat menemukan ide atau solusi untuk pemecahan masalahnya yang dia hadapi sendiri, Pak. Ya, baik Bu. Pertanyaan terakhir nih ya Bu ya. Ya, Kira-kira menurut Ibu indikator apa nih ketercapaian dari coaching yang nanti Ibu laksanakan? Oke Pak, jadi harapan saya nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan kepada si coach, beliau dapat mendapatkan solusi ataupun ide untuk pemecahan masalahnya sendiri, begitu Pak. Oh ya, baik Bu. Sepertinya yang sudah sampaikan di awal ya Bu ya. Saya izin jika dalam pelaksanaan coaching nanti saya ikut hadir untuk Siap, melakukan Pak. pengamatan ya Bu ya. Oke Pak. Bu, mungkin cukup ini saja ya Bu Gerti. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Siap ya, Pak. Assalamualaikum Pak W, Bu Bekti. Waalaikumsalam Bu Putri. Apa kabar hari ini Bu Putri? Semoga sehat selalu. Kesibukannya apa sekarang Bu? Alhamdulillah kabar baik Bu. Saat ini nih saya sedang sibuk nih Bu untuk mengerjakan platform Merdeka Mengajar atau PMM yang akhir-akhir ini nih harus dituntut untuk mengerjakan gitu Bu. Oh iya, jadi saat ini Ibu baru sibuk mengerjakan platform Merdeka Belajar ya Bu ya. Ya betul. Kira-kira di akhir percakapan nanti apa yang Ibu Putri inginkan? Saya ingin punya target Bu, sebelum batas WDIT itu saya sudah bisa melaksanakan dan menguploadnya di platform Merdeka Mengajar gitu. Oh iya. Kapan pelaksanaan PMM di kecamatan Bu? Kira-kira itu di hari Jumat Bu, tanggal 1 Desember dan batas akhirnya itu 31 Desember. Berarti cuman punya waktu 1 bulan saya Bu. Oh iya. Apa yang Ibu persiapkan agar tagihan di PMM ini dapat diselesaikan sebelum batas due date Bu? Saya ingin berkolaborasi Bu dengan rekan guru bersama untuk mengerjakan bersama-sama agar target itu bisa tercapai. Oh iya. Selain itu mungkin apa lagi yang akan Ibu Putri lakukan? Saya ingin memanfaatkan waktu yang luang di sela-sela selesai mengajar. Setidaknya rekan-rekan itu sudah mengerjakan satu topik Bu. Kemudian bisa dilanjut topik lain itu di rumah masing-masing. Oh iya. Apakah sekiranya dengan menggunakan cara-cara tersebut itu bisa berhasil dan mencapai target yang Ibu harapkan? Saya rasa bisa Bu, namun jika belum berhasil, mungkin kesulitan yang terjadi di kelompok kami, masing-masing kesulitan itu bisa diatasi dengan menggunakan laptop Bu. Oh iya. Kemudian Ibu bagaimana cara Ibu membantu rekan yang belum fasih dalam menggunakan laptop? Dengan dibentuk kelompok yang heterogen Bu, yang di dalamnya ada rekan yang sudah fasih menggunakan laptop, bisa membantu temannya yang belum begitu bisa begitu. Oh iya. Selain itu apalagi Bu yang mungkin dibutuhkan agar semua itu tercapai Bu? Saya rasa itu dulu Bu yang saya terapkan dan saya jalani. Semoga dengan metode tersebut target dapat tercapai dan terselesaikan sebelum WDIT. Oke. Apa ide supaya bisa berkumpul semua dan mempersiapkan pengerjaan PMM Bu? Dibuatkan jadwal Bu sesuai kesepakatan kelompok, kapan bisa berkumpul serta tidak mengganggu proses pembelajaran. Hari ini misalnya saya selesaikan satu topik, dan untuk topik berikutnya yang belum selesai bisa dikerjakan di rumah masing-masing begitu. Oke. Selain membuat jadwal Bu, mungkin apalagi persiapannya Bu? Memastikan bahwa semua satu kelompok ini mempunyai laptop masing-masing dan bisa pekerjaannya lebih mudah dan bisa cepat selesai begitu. Oke. Kira-kira berapa lama Ibu melakukan ini semua Bu? Target kami itu 1 minggu selesai Bu. Oke. Kira-kira antara membuat jadwal dengan membagi kelompok, mana yang akan Ibu dahulukan dalam waktu dekat ini Bu? Membagi kelompok terlebih dahulu Bu. Setelah itu membuat jadwal, mengumpul bersama agar bisa berjalan. Oh ya.
Berarti paling mungkin membantu kelompok dulu ya Bu ya? Ya, betul Bu. Oke. Lalu menurut Ibu sendiri apakah inti dari percakapan kita hari ini Bu? Yang pertama, bagaimana saya bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tim. Yang kedua, merancang segala persiapan sehingga ketika sudah persiapan ini matang selesai bisa dijalankan sesuai target gitu. Oh ya, itu harapan Ibu ya. Saya berharap dengan beberapa cara tersebut bisa berhasil ya Bu nantinya ya Bu. Siap, siap. Karena terbatas waktu Bu, mungkin ini saja kesempatan kita. Mungkin minggu depan ya Bu kita bertemu lagi untuk mengetahui progres bagaimana yang telah Ibu lakukan. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Tri, terima kasih juga Bu. Semoga sukses selalu Bu Tri. Baik, selamat siang Pak W, Bu Febti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Febti. Waalaikumsalam Pak W. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu dengan Bu Putri. Iya Pak. Baik, hampir sama seperti sebelumnya Bu. Ada pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Febti. Siap ya Bu ya? Siap Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Febti setelah melakukan coaching dengan Bu Putri tadi Bu? Iya Pak, Alhamdulillah Pak, perasaan saya senang sekali karena saya juga merasa lega Pak karena sudah melakukan coaching dengan Bu Putri dan tadi Bu Putri juga sudah menemukan alternatif solusi yang tadi sudah dirumuskan bersama Pak dan sudah tergali secara maksimal permasalahan yang dihadapi oleh Bu Putri dan saya juga sudah menuntun Bu Putri untuk mengeksplor alternatif atau ide-ide pikiran untuk solusi pemecahan yang Bu Putri alami Pak. Ya. Berarti lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Pak. Baik, di sini juga saya mencatat ya Bu beberapa hal saat Ibu melakukan coaching. Yang pertama Ibu sudah mampu menerapkan alur tirta. Tadi sudah saya lihat tujuan sudah jelas, mengidentifikasi, juga sudah melaksanakan rencana aksi dan Bu Febti juga sudah melakukan tanggung jawab seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Selain itu saya juga mencatat Ibu mampu menerapkan 3 kompetensi coaching dengan baik, yaitu fokus kesadaran diri sudah baik, lalu sebagai pendengar yang baik, dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup berbobot. Kalau saya lihat tadi Ibu Putri juga sudah bisa menemukan solusi ya Bu ya untuk pemecahan masalahnya sendiri. Iya betul Pak. Pertanyaan terakhir ya ini Bu. Iya Pak. Kira-kira menurut Ibu kompetensi apa lagi yang menurut Ibu bakal Ibu kembangkan ke depannya di saat Ibu melakukan coaching? Oke Pak. Jadi yang harus saya tingkatkan adalah kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot Pak. Karena saya rasa kompetensi ini menurut saya sangat penting Pak ketika saya melakukan coaching sehingga saya bisa mengidentifikasi, menggali masalah yang dihadapi oleh si coach Pak. Sehingga saya bisa menuntun si coach tersebut untuk menemukan ide-ide baru, pikiran alternatif untuk solusi dari pemecahan masalah yang beliau hadapi Pak. Baik, jadi keahlian untuk menggali pertanyaan berbobot ya Bu. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu harapkan ke depan bisa lebih baik lagi dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Wei. Ya Bu, saya rasa cukup atas pertanyaan-pertanyaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan untuk menjadi pengamat dari kegiatan coaching Ibu. Iya, baik Pak, terima kasih juga untuk waktunya Pak. Sukses selalu Bu Febti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.